Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherlan. Saya dari Penjas 5B, NIM 1805978, absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan jasmani bagi manusia, terus fungsi pendidikan jasmani, permasalahan tentang pendidikan jasmani, jelaskan tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan jasmani. Setiap manusia itu udah dikaruniai oleh Allah SWT ya, kemampuannya masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Setiap manusia itu tidak ada yang sama. Pasti setiap manusia itu mempunyai keahliannya yang pasti berbeda setiap manusia itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna pendidikan jasmani ya. Jadi makna pendidikan jasmani itu adalah mata pelajaran di sekolah. Dasar merupakan pengembangan motorik, keahlian dan bakat gitu. Jadi setiap anak yang wajib itu, setiap anak itu wajib berolahraga, apalagi pasti setiap anak itu mempunyai bakat-bakat olahraga seperti bidang-bidangnya seperti sepak bola, voli, atau takraw. Jadi makna pendidikan jasmani itu adalah pengembangan fisik, motorik, mental, maupun jasmani dan rohani gitu. Baik ya, fungsi pendidikan jasmani itu seperti membantu pertumbuhan anak, fisik maupun mental, maupun secara motorik juga gitu. Juga membantu aktivitas anak dalam bidang olahraga. Jadi si anak itu akan sehat, apalagi kalau misalkan si anak itu udah dididik dari bayi atau dari umur 6 tahun lah udah dididik suka olahraga, ya besarnya juga pasti akan aktif gitu dalam bidang olahraga apapun, maupun olahraga maupun dan yang lainnya. Sekarang ya, permasalahan dalam anak sekolah dasar atau yang kita kenal yaitu SD ya. Jadi permasalahannya kebanyakan anak di bawah umur 6 atau 7 tahun itu banyak yang tidak menyukai olahraga. Nah, kita sebagai guru harus sekreatif mungkin bagaimana si anak itu suka olahraga dan senang. Jadi kembali lagi kepada kita sendiri itu. Jadi kalau misalkan kita pembawaannya asik dalam mengajar maupun melatih, memberitahu teknik-teknik ini, kalau misalkan kita asik, ya pasti anak juga suka gitu. Ya kita harus pintar-pintar aja sebagai guru, memberi anak atau mengajarkan anak tentang olahraga itu. Seperti kita memodifikasi permainan, bagaimana sih biar si anak tertarik. Terus saran saya juga bisa nih, setiap perlombaan atau pertandingan, bagaimana si anak itu biar suka, kita kasih reward gitu. Kalau misalkan ada pertandingan sepak bola nih, terus siapa yang menang dia akan mendapatkan hadiah, pasti si anak itu juga akan tertarik gitu mengikuti olahraga tersebut. Kita lanjut ya, tentang landasan. Jadi landasan itu mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak sendiri gitu. Jadi ini sangat penting gitu, karena kenapa? Karena ini mempengaruhi kepada diri anak kita atau kepada sang buah hati. Itu dulu disampaikan dengan tahap perkembangan fisik juga, juga sangat bagus ya, karena ini sangat berpengaruh kepada fisik sang anak, mental sang anak itu harus dilatih dari kecil. Karena kenapa? Karena misalkan udah dilatih dari kecil itu sesudah dewasanya juga udah kuat gitu fisiknya atau mentalnya tersendiri. Jadi ketika dia terjun ke lapangan itu tidak kaget gitu.
karena dia udah tahu bagaimana sih eh, bagaimana sih dunia olahraga tersebut, jadi dia udah biasa gitu. Mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kosakata maupun dalam segi pembicaraan saya ya. Karena kekurangannya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Suherlan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.